emang? Dilarang kenapa? Ada apa kalian sama anak saya? Setelah 2 pekan meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi Bola Kapal, mantan tunangan Saskia Gotik Hendrianto atau akrab dikenal dengan Vicky Prasetyo akhirnya dikunjungi oleh ibundanya Emma Fauziah dan sejumlah kuasa hukum keluarga Vicky Kamis kemarin. Selain untuk menemani keluarga Vicky, kehadiran tim kuasa hukum juga bermaksud untuk mengumpulkan keterangan dari Vicky tentang benar tidaknya tudingan-tudingan yang dilontarkan sejumlah artis dangdut selama ini yang menyatakan telah ditipu dan menjadi korban rayuan Vicky. Maksud dan tujuan ibunda selain melihat anaknya, kangen kepada anaknya juga kami selaku tim kuasa hukum juga ingin mengetahui apakah benar ya pemberitaan-pemberitaan dan mengenai korban-korban yang mengaku sebagai korban. Kita mau mengklarifikasi langsung dengan Mas Vicky Prasetyo ya dengan sejelas-jelasnya apakah betul siapa saja yang sudah tampil di permukaan di media itu, apakah betul Mas Vicky mengenal ya, apakah betul memang itu sebagai korban dari Mas Vicky. Itu yang kedatangan kami selaku tim kuasa hukum dari keluarga juga mau mengklarifikasi. Besar harapan ibunda, kedatangannya dapat diterima hangat oleh Vicky untuk melepas rasa kangen setelah 2 minggu tak pernah berjumpa. Sayangnya setelah 1 jam lebih menunggu di depan pintu masuk lapas, rombongan tak juga dipanggil untuk bertemu dengan sosok yang ditangkap atas kasus pemalsuan surat-surat berharga atas sebidang tanah sengketa tersebut. Ketegangan pun mulai muncul ketika terjadi saling adu pendapat. Para petugas lapas tetap bersikukuh menolak rombongan masuk lantaran memegang bukti 2 cari kertas pernyataan dari Vicky yang enggan dibesuk saat ini. Lantaran sulit masuk ke dalam lapas, tak ayah ricu di depan pintu masuk pecah antara tim kuasa hukum keluarga Vicky dan para petugas lapas yang tengah bertugas. Masuk. Nah, ini ada apa, Pak? Ada apa sih? Kenapa? Kita sudah ikuti prosedur. Pak ya, kita punya hak yang sama. Enggak ya? Kita punya hak sama, Pak. Sebentar dulu. Tolong ya. Jadi intinya setelah gini, dia sendiri tidak mau dikunjungi sesuai dengan surat pernyataan ini ya. Coba, tolong baca. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Hendrianto, umur 30 tahun ya. Alamat Gula Indah RT 02 03 nomor 9 Karangasih Cikarang ya. Bahwasanya bahwa saat ini saya menolak untuk dijenguk siapapun tanpa terkecuali. Surat ini kami mau uji kebenarannya, kami mau uji. Kami mau uji kebenarannya. Benar atau dia yang benar? Ya. Tapi tetap kita layanin. Ya sekarang tinggal masuk aja, Pak. Ada nggak anak saya di sini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya sudah, mana batangan Ini. Jadi begini, Mas. Tunggu sebentar ya. Masalah masih tunggu antrian. Kan saya antrian di dalam. Ada apa sih kalian? Ada apa kalian? Sekarang udah. Ibu. Ada apa kalian sama anak saya? Dia sendiri yang menyatakan bahwa nggak mau dikunjungin sesuai dengan surat pernyataan. Ini pernyataan dia sendiri ya, bukan dari kita. Ya itu otomatis kan saya kan disuruh masuk. Dia sendiri nggak mau keluar. Iya, dia sendiri. Maksud saya juga lebih baik keluar dulu aturan kan. Tapi dia nggak mau keluar ternyata. Kita semua di negara hukum ini mendapatkan perlakuan dan kedudukan hukum yang sama. Tetapi hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa kami, tim lawyer beserta ibunda ingin mendatangi Vicky bukan maksud untuk sekedar tatap muka saja. Kami ingin mengetahui kebenaran, membongkar apakah benar dari pihak mereka yang ngoceh-ngoceh sebagai korban. Nah, ini kami ingin tahu. Kenapa kami dihalangi? Kami sudah sampaikan kepada Kalapas. Tujuan kami bukan hanya bertemu saja. Kami ingin mengetahui kebenarannya. Pertemukan kami sama Vicky. Kami ingin uji surat yang pernyataan itu. Kebenaran surat itu kami ingin uji. Benar nggak Vicky yang buat? Pupus sudah harapan keluarga juga tim kuasa hukum menjumpai Vicky Kamis kemarin. Tak puas dengan kondisi tersebut, rombongan pun langsung balik badan menuju ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka datang bersama-sama untuk mengeluhkan penolakan yang mereka alami. Laporan kami, keluhan kami sudah diterima oleh kementerian. Selanjutnya kami menceritakan apa yang terjadi hari ini di Lapas Bola Kapal. Semua sudah ditampung, ceritanya mulai A sampai Z sudah diterima. Namun untuk penindakan, Kalapas akan ditindak melalui Dirjen Pemasyarakatan. Artinya kami sebagai kuasa hukum dan Ibu kandung
bertemu artinya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang baik lah. Perlakuan sama, sementara kan kita seluruh masyarakat, setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tetapi nyatanya sampai sekarang kami belum bertemu dengan Vicky. Kubu keluarga Vicky mengaku tak habis pikir mengapa mereka ditolak untuk menjenguk. Padahal 3 hari sebelumnya, Vicky membolehkan sang nenek untuk melihat kondisinya di lapas yang sama. Itu mungkin memang Vicky yang membuat. Tapi pertanyaannya, apakah betul Vicky membuat surat tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun? Itu akan kami pertanyakan juga. Ya. Lalu yang sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat buat kami di sini ganjil ya. Nenek daripada Mas Vicky Prasetyo beberapa hari lalu sudah menjumpai Vicky, bahkan nenek juga sudah ketemu teman-teman media ya. Dia menyatakan bahwa Vicky di dalam nangis. Ya, yang sekarang kami pun datang ini ya, selain ibundanya mau bersilaturahmi dengan anaknya, rindu melepas kangen, kami pun di sini selaku tim kuasa hukum mau menggali ya fakta-fakta hukum sesuai terkait dengan berita-berita yang beredar mengenai Mas Vicky dan para korban, orang-orang yang mengaku korban. Artinya di sini kita sudah merasa ini satu hal yang sangat-sangat tidak wajar gitu. Kenapa kita harus dihalang-halangi? Sampai dengan kami tadi masuk, kami tidak berjumpa dengan seorang Vicky. Sampai kami harus mengambil sikap, kita pulang dan melaporkan peristiwa apa yang kita alami pada hari ini. Rasa kecewa pun begitu tampak di hati ibunda Vicky. Emma mengaku tak percaya kalau ia bisa ditolak oleh darah kandungnya sendiri saat menjenguk. Padahal ia masih ingat benar pesan dari Vicky agar bisa menjenguk ke lapas 2 pekan setelah sang putra digelandang ke dalam lapas. Namun ia pun tak bisa berbuat banyak selain pasrah menerima keadaan ini. Waktu pertama Vicky dieksekusi masih di Kejaksaan Cikarang, dia telepon pakai nomor siapa, "Ma, nanti setelah 2 minggu kita ketemuan aja ya, Mama istirahat dulu, jaga kesehatan baik-baik." Seperti itu, udah direncanakan. Seperti itu ya. Iya, ada. Iya, ada. Besok Mama datang ya, Mbak. Dia bilang begitu. "Mbak, besok Mama datang ya, Mbak." Iya, udah disiapin makanannya, seperti itu.